Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Berjaga-jagalah senantiasa. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudaraku yang saya kasihi, hari-hari ini kita berada di masa-masa yang sukar, menjelang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kian mendekat. Kalau kita perhatikan dengan seksama keadaan dunia sekarang ini, sudah sangat jelas bahwa semua yang sedang terjadi adalah tanda-tanda akhir zaman, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Sebagai orang percaya, seharusnya kita makin peka rohani melihat hal ini. Firman Tuhan tiada henti-hentinya untuk mengingatkan dan menasehati agar kita benar-benar memperhatikan bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan lagi kita bertindak sembrono dan menyia-nyiakan waktu yang ada. Sebaliknya, kita anak Tuhan harus mempergunakan waktu atau kesempatan yang ada sebaik mungkin. Sebab firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga mengacu pada kehati-hatian kita untuk bertindak dan berperilaku. Berpikir begitu rupa, penuh kesadaran dan pertimbangan sebelum kita melakukan tindakan atau perbuatan, supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran. Sebab Tuhan menghendaki kita mempunyai gaya hidup yang berbeda dari orang-orang dunia. Dengan kata lain, kita tidak berperilaku sama seperti yang orang dunia lakukan. Tuhan berfirman dalam Roma 12 ayat 2, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Saudaraku yang saya kasihi, jika orang dunia hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsunya, larut dalam pesta pora dan kemabukan, maka kehidupan kita orang-orang percaya tidaklah boleh demikian. Berjaga-jagalah, karena setan dan iblis meraung-raung mencari orang yang lengah. Waspadalah terhadap bujuk hawa nafsu kedagingan. Berhati-hatilah terhadap perilaku dan perbuatan dunia yang jahat. Janganlah kita memberi ruang terhadap kejahatan, ketidakadilan, dan kemunafikan di dalam kehidupan kita. Jauhkanlah diri kita dari akar pahit, dendam, dengki, iri hati, kebodohan, kebebalan, tinggi hati, dan kesombongan. Hindarkanlah diri kita dari perbantahan, perdebatan, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan, karena semuanya itu akan menyeret kita ke dalam dosa dan kejahatan yang berakhir pada kebinasaan abadi. Jadi saudaraku yang saya kasihi, kita harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus, sehingga kehidupan kita seturut kehendak Tuhan. Dengan kita berjaga-jaga, kita tidak akan mudah jatuh terjerumus ke dalam berbagai pencobaan yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk kami senantiasa berjaga-jaga dan berdoa karena hari Tuhan yang semakin dekat. Ajarilah kami Tuhan, agar kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Kami mau hidup dekat dengan-Mu. Kami mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun, dan kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan segala doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.